Sebelum kedatangan Islam tidak ada penamaan tahun Hijriah, yang ada cuman modelnya, corak tahunnya sama dengan tahun Hijriah. Kenapa harus bulan Muharram yang dijadikan sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriah? Karena sekarang yang menjadi perhatian khusus dari para ulama adalah ketika melakukan perayaan tersebut, ketika merayakan tahun baru, maka disitulah surganya dari kemaksiatan kalau kata orang-orang. Ketimbang bulan-bulan lain selain bulan Muharram, pahalanya lebih besar ketimbang bulan yang lain ketika kita kerjakan amal tersebut di dalam bulan Muharram. Contohnya seperti puasa-puasa yang sudah dianjurkan, seperti puasa Tasu'a, puasa hari ke-9, ataupun puasa Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Ya baik, ya syukur kehadiran Anda masih tetap bersedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang dan bahagia sekali ya di kesempatan edisi hari ini ya. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam program Talk Show Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Baik, saudaraku, di studio saat ini telah menunjukkan jam 9:02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, saudaraku, untuk edisi hari ini dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, ya hadir dari lembaga Bahasul Masail ataupun Lajnah Bahasul Masail Dayah Darul Munawwarah ya. Baik saudaraku, insya Allah juga untuk Jumat depan hadir tim Lajnah Bahasul Masail dari Dayah Mudi Masrah. Dan kami informasikan untuk pendengar Radio Yadara, insyaallah untuk ke depan juga dari LBM Darul Munawwarah akan hadir untuk mengisi program talk show di Radio Yadara. Dan alhamdulillah juga sudah ada kerjasama dengan Lajnah Bahasul Masail Dayah Darul Munawwarah dengan Radio Yadara. Baik saudaraku, di mana saja berada, juga kami informasikan kepada pendengar Radio Yadara untuk tema hari ini, yaitu tentang tema telaah atas substansi penting bulan Muharram ya. Dan ini juga penting kita bahas dalam program Talk Show Kantin Jumat, karena insya Allah untuk Jumat yang akan datang akan memasuki dalam tahun Hijriah ataupun tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram ya. Ini juga sebagai persiapan kita dalam program Talk Show di kesempatan edisi hari ini. Baik saudaraku, di mana saya berada, sebelumnya kami informasikan bahwa narasumber sudah berada di studio. Ada guru kita dari LBM Dayah Darul Munawwarah, ada Tunku Hilman Rizkan SAG ya. Kita sapa dulu karena sudah berada di studio radio. Dan assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam. Iya baik, apa kabarnya Tunggu, sehat? Alhamdulillah. Oke Tunggu, kita untuk hari ini perdana Tunggu ya. Iya perdana. Insya Allah akan berlanjut untuk Jumat dan juga bulan ataupun tahun depan insya Allah ya. Baik, juga hadir Tungku Haris Ramanda Apriandi ya. Baik, assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam. Kiban keadaan Tunggu sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira Kiban dalam perjalanan kuliah benar kan? Alhamdulillah lancar dari Darul Munawwarah Rokunaure. Oke, juga sebelum Gure hadir ke studio Radio Yadara, juga sudah kami informasikan beberapa jam sebelumnya bahwa ada program talk show Kantin Jumat untuk edisi hari ini dari LBM Dayah Darul Munawwarah. Baik Tunggu, kita kembali kepada tema kita, yaitu tema telaah atas substansi penting bulan Muharram. Ini sebelum kita bahas lebih detail ataupun lebih lanjut Gure, namun sebelum kita melangkah pembahasan yang lebih dalam ke depannya insya Allah, ini tentang telaah atas substansi penting bulan Muharram. Ini bagaimana latar belakangnya Toko? Atau sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu Muharram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, bulan Muharram, kalau ditanyakan apa bulan Muharram, pertama bulan Muharram adalah bulan pertama dalam bulan Hijriah. Iya. Kemudian bulan ini tentang penamaannya,
Bulan ini dinamakan Muharram setelah sebelumnya bulan ini dinamakan sebagai Safar Awal. Jadi sebelum Islam namanya adalah Safar Awal. Kemudian pada kedatangan Islam diubah dinamakan kepada bulan Muharram. Dinamakan kepada bulan Muharram sendiri. Pertama ada di dalam kitab Hasyiah I'anul Talibin, dinamakan Muharram karena beberapa alasan. Pertama, litahrimil jannah fihi ala iblis, karena mengharamkan surga pada bulan Muharram di atas iblis. Ini alasan yang pertama. Kemudian dinamakan Muharram pula karena orang Arab sebelum Islam bulan ini diharamkan berperang pada bulan Muharram. Makanya bulan Muharram termasuk dalam bulan-bulan haram. Kemudian ada lagi dinamakan bulan Muharram karena bulan Muharram ini adalah termasuk dalam Syahrullah. Demikian. Ya, baik. Ini salah satunya sebab penamaan bulan Muharram. Muharram. Baik, sebenarnya bagaimana sejarah dalam pandangan Islam atau sejarah Islam tentang latar belakang sehingga ada tahun Hijriah. Ini bagaimana tuh? Ya, baik. Dimulai dari ketika masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Pada saat itu ada seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau sering mendapatkan surat dari Sayyidina Umar. Bahkan beliau sampai bingung. Saking banyaknya surat yang dikirimkan oleh Sayyidina Umar, beliau sampai bingung mana yang akan didahulukan. Akhirnya dengan adanya sedikit usulan dari para sahabat, sehingga Sayyidina Umar pada ketika itu membuat sebuah musyawarah untuk menetapkan tentang tahun Hijriyah ataupun permulaan awal Hijriyah. Pada dalam musyawarah tersebut, para sahabat memberikan beberapa usulan. Kapan akan dimulai kapan akan dimulai tahun Hijriyah tersebut, kapan akan dimulai? Ada sahabat yang mengusulkan tahun Hijriyah tersebut dimulai dari ketika Nabi lahir. Ada juga sahabat yang mengusulkan untuk penetapan bulan Hijriyah tersebut di ketika tahun Nabi wafat. Ada juga yang mengusulkan bahwa tahun Hijriyah tersebut dimulai ketika Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu di Gua Hira. Namun dari beberapa usulan tersebut, datang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman memberikan usulan bahwa penetapan bulan Hijriyah ini lebih cocok di ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga dari itulah makanya bulan Muharram dijadikan sebagai awal Hijriyah. Dan kenapa demikian? Kenapa bukan bulan yang lain? Artinya kenapa harus bulan Muharram yang dijadikan sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriyah? Karena sebelum-sebelumnya ataupun pada saat Nabi hijrah ke Madinah, pada situ bukan bulan Muharram tetapi bulan Dzulhijjah. Ataupun ada sebagian mengatakan ada bulan Rabiul Awal. Namun cita-cita Nabi ataupun keinginan Nabi pertama kali untuk hijrah ke kota Madinah adalah pada bulan Muharram. Sehingga ditetapkanlah bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriyah. Demikian. Berarti latar belakangnya sebab Nabi melakukan hijrah, ya. Baik, tunggu. Kan sebelum adanya tahun Hijriyah, kan dulunya sempat disebut dengan tahun gajah. Itu dengan sebuah peristiwa. Apakah ini dinamakan juga dengan tahun Hijriyah atau bagaimana tuh? Terkait dengan tahun sebelum Islam, bisa kita ceritakan tentang penanggalan umat terdahulu. Mungkin boleh kita ceritakan pada zaman dahulu sebelum Islam
ada 2 tahun, ada model 2 tahun umat manusia dalam membuat penanggalan. Ada tahun miladiyah atau tahun syamsiah, ada tahun qamariyah, atau yang kemudian di ketika Islam disebut dengan tahun hijriyah. Itu diantara beberapa penanggalan umat yang terdahulu. Selain daripada umat lain ada yang membuat tahun seperti Qibtiyah kalau nggak salah di Mesir. Tahun miladiyah atau tahun syamsiah ini dipakai oleh orang-orang Barat atau orang-orang Romawi. Kemudian orang-orang Arab memakai tahun qamariyah. Jadi tahun qamariyah itu seperti tahun hijriyah juga, mengikuti peredaran bulan, makanya dinamakan tahun qamariyah. Dalam setahun 12 bulan. Kemudian yang membedakan antara umat terdahulu dengan Islam, umat terdahulu menamakan tahun ini dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa tersebut. Tahun modelnya tahun qamariyah, tetapi penamaannya berbeda. Bahkan penamaan tersebut menurut kafilah masing-masing. Ada sebahagian kaum atau sebahagian suku kafilah di tempat mereka ada peristiwa besar seperti di Arab, di Mekah ada peristiwa pada masa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Maka perhitungannya 1 tahun itu dihitung dari tahun Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Atau di Yaman ada peristiwa runtuh bendungan Ma'rib kalau nggak salah. Jadi dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dan yang paling masyhur ialah tahun Fil. Tahun Fil yaitu tahun Raja Abrahah yang ingin meruntuhkan Ka'bah tapi tidak sampai karena tidak ada kehendak Allah Ta'ala. Dan tahun itu adalah tahun kelahiran Nabi. Jadi tahun Fil adalah tahun sebelum tahun hijriyah. Tahun hijriyah baru berlaku setelah seperti yang Tungku ceritakan tadi, yaitu pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Jadi tahun hijriyah sebelum kedatangan Islam tidak ada penamaan tahun hijriyah, yang ada cuman modelnya, corak tahunnya sama dengan tahun hijriyah. Iya, baik ya. Kalau itu di versi zaman dulu ya, Nuku ya. Iya. Kalau di masa sekarang atau dalam kehidupan yang kita jalani hari ini kan ada 2 juga, ya kan? Ada tahun hijriyah, ada tahun masehi, ya kan? Ini seberapa pentingnya tahun hijriyah itu, Nuku? Kalau seberapa penting, terutama bagi umat Islam, tahun hijriyah sangat penting. Karena segala ibadah selain ibadah salat 5 waktu, karena ibadah salat 5 waktu itu mengikuti kepada tahun syamsiah, peringatan atau ibadah seperti bulan Ramadan. Itu kan perlu tahun qamariyah. Menyahana mejan bulian menyahana mudi tahun qamariyah kahana menjam bubu ibadah. Karena pihak beli kan. Ya. Yang jika sebagai bulan qamariyah melihat hilal dulu untuk kepastian hukum. Berbeda dengan tahun syamsiah. Kalau tahun syamsiah kan dalam setahun memang sudah menjadi patokan 365 hari, kecuali tahun kabisat 366 hari. Jadi dari hal itu sangat penting tahun qamariyah, karena segala ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang berkaitan dengan bulan perlu kepada penentuan tahun qamariyah. Memperingati Maulid, Rajab, Syaban, ibadah-ibadah yang terkandung di dalam bulan tersebut. Baik ya. Kira-kira Tungku Haris, perlu nggak kalau kita hafal ini tahun hijriah ini? Kan kalau tidak kita hafal kan kunci-kuncinya itu kadang-kadang ada kelebihan di dalam satu bulan itu luar biasa. Ini bagaimana tuh? Iya, seperti yang dikatakan oleh Tengku Hilman tadi, bahwa terhadap kita umat muslim, khususnya umat muslim, terhadap tahun kita sendiri, artinya tahun hijriyah, kita harus menghafal, wajib, bisa dikatakan wajib harus menghafal. Karena jangan hanya bisa menghafal tahun masehi tapi tahun hijriah tidak ingat. Artinya seperti itu. Kemudian
ada hal penting lain yang memang harus benar-benar diperhatikan. Ini masalah yang lebih kompleks terhadap kita umat muslim adalah hitungan balik kita sebagai umat muslim itu dihitung dari kalender Hijriah, bukan dihitung dari kalender Masehi. Sehingga perlu diingat kapan dia lahir, tanggal Hijriah dia kapan lahir, kemudian dari mulai itulah dihitung sampai dia balik, bukan dihitung menggunakan kalender Masehi. Makanya terhadap kita umat muslim perlu dicatat dan wajib untuk menghafal bulan-bulan tersebut, sehingga jangan sampai kita kadang-kadang sudah lewat umur balik tapi perasaan kita masih ini masih belum sampai kepada bulannya karena kita hitungan di Masehi. Karena hitungan di Masehi belum sampai bulannya. Padahal di hitungan Hijriah sudah lewat. Artinya maka memang benar-benar perlu, bahkan sampai saya bilang tadi wajib untuk menghafal supaya jangan sampai hal-hal yang seperti ini kan itu terjadi. Ya, baik, ini juga sebuah persoalan kan tadi Tengku berbicara tentang umur balik. Ini juga kadang-kadang ada sisinya di kalau istilahnya perempuan itu kan ada masa haid. Ini dihitung di bulan Masehi atau dihitung di bulan Hijriah? Tahun Hijriah. Dihitungnya di tahun Hijriah karena disamakan umur balik antara laki-laki dengan perempuan, dihitungnya menggunakan tahun Hijriah. Makanya benar-benar harus memperhatikan sekali kapan dia lahir, tanggal Hijriah kapan lahir, supaya tidak lewat masanya tersebut. Kalau persoalan zakat gimana? Kalau persoalan zakat juga dihitung dengan tahun Hijriah. Kan zakat diantara syarat kewajibannya sampai tahun atau hul. Jadi hitungan hul tersebut mengikuti tahun Qamariyah atau tahun Hijriah. Dari misalkan dimulai daripada tahun Muharram, 1 Muharram, maka zakat di tahun berikutnya. Apalagi tahun zakat fitrah pasti tetap di bulan yang sama. Tetap di bulan yang sama. Gak mungkin kita mengikuti bulan Masehi 17 Agustus bayar ke Ghana. Oke, baik ya. Berarti seperti yang Tungku Haris sampaikan tadi, berarti wajib untuk menghafalnya ya. Oke, baik Tungku. Kan di saat kita ada anjuran dalam agama untuk kita memahami dan juga menghafal dari tahun Hijriah tersebut ya. Namun bagaimana kasus kalau perayaan tahun baru Islam? Jadinya kan juga perlu kita pahami bagaimana jika kita melakukan perayaan tahun baru Islam, terutama di 1 Muharram ini tuh. Kan insya Allah sebagian orang atau dia dari kalangan dayah ini kan sudah melakukan untuk penyambutan tahun baru Islam. Ini bagaimana untuk perayaannya? Tentang perayaan tahun baru Islam, bisa kita katakan perayaan tahun baru Islam lebih dilihat kepada substansi atau kandungan yang terkandung di dalam perayaan tersebut. Kalau kita bicara perayaan yang warid di dalam hadis, ada saya baca hadis, maknanya dalam tersebut ketika Rasulullah pergi atau sudah berada di negeri Madinah, orang-orang Madinah merayakan 2 hari. Dalam setahun ada 2 hari yang mereka rayakan. Yang kemudian digantikan oleh Rasulullah 2 hari tersebut menjadi 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang memang sudah warid dari masa Nabi kan. Kemudian tentang peringatan bulan Muharram, peringatan hari raya besar Islam, tahun baru Islam. Ada istilah berarti menyambut dan memperingati ya. Jadi lebih kepada kalau hukumnya lebih kepada kandungan di dalam perayaan tersebut. Kalau perayaan tersebut yang dilakukan dalam perayaan tersebut hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai agama, hal-hal yang dibolehkan oleh agama, maka sah-sah saja. Sama hal seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi
walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak boleh, tapi Maulid Nabi lebih kita lihat kepada kandungan yang dilakukan dalam Maulid. Kalau dilakukan dalam Maulid itu menceritakan tentang perjuangan Rasul, tentang kehidupan Rasul, maka sah-sah saja. Kecuali di dalam perayaan tersebut dilakukan sesuatu yang mungkar, ikhtilat laki-laki dan perempuan, itu yang tidak dibolehkan. Begitu juga dengan perayaan menyambut tahun baru Islam atau memperingati tahun baru Islam. Kalau dalamnya seperti di pesantren-pesantren, perayaannya dengan membuat perlombaan. Ini kan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dan dibenarkan di dalam agama. Tentang misalkan menceritakan tentang perjuangan hijrah Rasulullah. Ini adalah hal yang positif. Jadi menurut hemat kami adalah lebih kepada kandungan-kandungan yang dilakukan atau hal-hal yang dilakukan dalam peringatan tersebut. Iya, baik ya. Kita kembali kepada tema kita, yaitu telaah atas substansi penting bulan Muharram. Baik, Tengku, ini ada dua versi sebagaimana yang telah Tengku sampaikan tadinya. Kalau istilahnya perayaan tahun Hijriah dilakukan dengan suatu yang baik, salah satunya kalau kita di pesantren, Bu, sering melakukan perlombaan dan lain sebagainya. Ini ada dua, tadinya ada tahun Hijriah, ada tahun Masehi. Ini dalam perayaan tahun Masehi ini bagaimana tuh bentuknya? Ya, sebenarnya para ulama juga tidak memberatkan hukum. Maksud tidak memberatkan hukum bagaimana? Maksudnya para ulama tidak langsung mengklaim bahwa perayaan ataupun melakukan sebuah perayaan tahun baru di Masehi, yang kita katakan ya di Masehi, kalau memang substansinya ataupun isi dari acara tersebut tidak melanggar dari agama, sebenarnya para ulama tidak mempermasalahkan. Namun sekarang yang menjadi perhatian khusus dari para ulama adalah ketika melakukan perayaan tersebut, ketika merayakan tahun baru, maka disitulah surganya dari kemaksiatan kalau kata orang-orang. Sehingga itulah yang menjadi perhatian penting daripada ulama sampai mengeluarkan fatwa, jangan sampai kita ikut-ikut ke dalam perayaan tahun baru Masehi. Karena apa? Karena itu tadi. Karena di dalamnya semua orang yang memang tidak berpegang terhadap agama ataupun yang memang dalam ilmu agamanya tidak cukup mendalam, maka mereka seakan-akan melakukan tersebut biasa saja. Padahal itulah yang berdampak besar terhadap mereka, sehingga para ulama memperhatikan khusus perbuatan yang dikerjakan oleh mereka di dalam perayaan tersebut. Seandainya kalau perbuatan yang dirayakan oleh mereka itu seperti kadang salawat bersama ataupun zikir bersama, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi karena perbuatan tersebut ataupun merayakannya dengan cara-cara yang tidak baik, dengan kemaksiatan, itulah yang menjadi pokok pembahasan para ulama. Iya, baik ya. Ini kan kita dalam ranah hari besar Islam. Juga kan istilahnya kalau sekarang ada istilahnya, kalau secara pribadi itu ya, ada yang merayakan tahun kelahirannya, atau ada juga istilahnya ada hul. Nah, ya kan? Ini bagaimana tuh? Ada yang kalau orang yang masih hidup itu ada ulang tahunnya juga. Kalau yang sudah meninggal juga ada istilah ulang tahun. Ini bagaimana tuh dalam konteks pelaksanaannya? Atau boleh atau gimana? Ya. Tentang ulang tahun kelahiran, kami ada mengutip di dalam dalam kitab Al-Fatawa Al-Amidiyah. Di sini ada yang bertanya atas pertanyaan, apakah boleh memperingati hari kelahiran? Kemudian beliau menjawab, apabila tujuan daripada memperingati hari kelahiran seperti gaya-gaya orang Barat pada yang sudah dimarufkan, pekun pok bawano boleh, atau yang al-mubadzirin ya, memboros. Hal yang demikian dilarang. Tetapi apabila memperingati tersebut tujuannya adalah
bersyukur kepada Allah. Kagabi umu ka aunit no. Kagabi nikmat ka padum thon ka. Kagabi umu waplo thon ka ita du dayah ka malim ka menan. Yan keberkahan umu laudip. Memang tujuan memperingati hari kelahirannya ulang tahun tersebut. Tujuannya demikian, maka dibolehkan. Fajaizun wal la ba'sa bih dalam kitab Al-Fatawa. Tapi kalau memperingati hari kelahiran dengan ada yang mungkar dalam peringatan tersebut, kira berapa mano, mia dia kampung, ya nanti istilah rajul wanisa, kemudian ada nyanyian minum khamar di dalam party ya, mikirnya bu party gitu kan, jadi minyak lagian nyoka kaji hari kan. Kemudian kalau tentang ulang tahun orang yang telah meninggal, orang tahun yang telah meninggal juga dibolehkan apabila terkandung dalamnya nilai yang baik, karena ada Rasulullah ada setiap tahun berziarah ke Uhud, menziarah para syuhada di Uhud, di perang Uhud. Jadi setiap tahun Rasulullah menziarahi mereka dan berdoa kepada mereka. Mungkin ini menjadi suatu penunjuk atau dalil bahwa memperingati ulang tahun bagi orang telah meninggal boleh, bila dilihat dari yang dilakukan di Tanjung Aceh. Karena ulang tahun di Tanjung Aceh, ulang tahun guru meninggal yang doa. Mau doa di arah bak kubur kemenang sama dia kepada orang-orang saleh, para ulama. Tak baca manakib, tak ceritakan hal-hal yang baik, perjuangan-perjuangan. Ya, jadi hal-hal yang lain dibolehkan. Baik saudaraku, temanya sangat menarik di kesempatan hari ini ya, dari tim Lajnah Bahsul Masail Darul Munawarah Pidijaya ya. Baik saudaraku, di masa berada kita akan kembali sejenak, kita akan jeda dan kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Acara ini turut disponsori oleh Rangkang Blang Coffee, Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Blangme Barat, Kecamatan Jinim, Kabupaten Birun. Toko ZF Bangunan, Jalan Medan Banda Aceh, di samping Masjid Kecamatan Panrah, Kabupaten Birun. Dan turut disponsori oleh Toko Mekar Indah, Jalan Birun Dakengon, Kilometer 1, nomor 7 dan 8, Komes, Birun. Obat herbal BHSA membantu atasi diabetes, kanker, kolesterol tinggi, mata rabun, jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Tersedia di apotik kawasan Pedada, Plimbang, Jenib, Samalanga, Ulegle, dan juga tersedia di Radio Yadara. Tukang perhiasan cincin Permata Jaya, sebelah barat Terminal Jenib, Jalan Pelajar nomor 3, Kedai Jenib, Kabupaten Birun. Dan turut disponsori oleh Toko Emas Itali, jual beli perhiasan emas dan menerima tindik telinga, Jalan Banda Aceh Medan, deretan Bank Aceh, Kecamatan Jenib, Kabupaten Birun. Ya baik, syukur dan kasihan Anda masih tetap bersedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Masih bersama saya Mulyadi dalam program Talkshow Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Saudaraku, berlangsung program Kantin Jumat hari ini juga berkat kerjasama tim Lajnah Bahsul Masail Dayah Darul Munawarah. Baik saudaraku, hadir guru kita Tungku Hilman dan juga Tungku Haris ya. Nah saudaraku, kami informasikan untuk tema hari ini yaitu telaah atas substansi penting bulan Muharram. Tadinya juga sudah kita bahas sesuatu yang sangat penting, latar belakang tahun Hijriah ya, dan juga tahun Masih. Baik saudaraku, kita kembali kepada tema kita yaitu telaah atas substansi penting bulan Muharram ya tunggu ya. Dan bahkan untuk hari ini masih 23 Dzulhijjah ya tunggu ya. Insya Allah kalau kita lihat di kalender untuk
jatuh 1 Muharramnya insya Allah pada Jumat depan insya Allah. Baik Tengku, ini untuk persiapan kita dalam menyambut tahun baru Islam. Tadinya juga ada istilah perayaan, membuat perlombaan. Ini amaliyah atau amalan apa yang kita lakukan supaya mendapatkan sesuatu yang rahasia. Kan ini telaah substansi atau hakikat penting dari bulan Muharram itu sendiri, Tunggu ya. Ini apa yang kita lakukan dan amalan apa yang harus kita lakukan ini. Ya, baik, silakan. Terkait amalan akhir tahun Hijriah dan awal tahun Hijriah, pertama berdoa. Boleh berdoa. Boleh berdoa. Kemudian karena lagi cerita yang kalian sampaikan tahun Hijriah baru dipatenkan kan? Pada masa Khalifah Umar. Berarti pada masa Rasulullah, sejauh yang kita baca, belum ada tahun penentuan tahun pada saat itu. Tapi para ulama ada memberikan memberi contoh, memberi tarikan pengamalan-pengamalan di akhir tahun Hijriah dan di awal tahun Hijriah. Di antaranya doa akhir tahun, doa akhir tahun dan doa awal tahun Hijriah. Doa akhir tahun Hijriah, di antara doanya ada yang ulama katakan, bunyi doanya itu Allahumma ma amiltu fi hadis sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam taradahu walam tansahu hingga akhir. Di antara makna doa di sini adalah ya Allah ya Tuhan kami, aku telah mengamalkan atau mengerjakan pada tahun ini sesuatu yang telah Engkau larang kepadaku dan aku belum bertaubat. Ya. Walam taradahu, dan Engkau belum meridainya. Walam tansahu. Kemudian astaghfiruka faghfirli ke depannya. Aku minta ampun kepada Engkau, faghfirli faghfirli, maka ampuni olehmu akan aku. Di antara doa-doa yang dibacakan pada akhir tahun Hijriah. Kemudian pada awal tahun Hijriah ada sebagian doanya, yaitu Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal wa hadha amun jadid qad aqbal nas'alukal ismah fihi minasyaitan wal awliya'i wa junudihi. Di antara makna daripada doa tersebut yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala yang maha abadi, yang maha qadim. Kita berdoa, ya Allah Tuhanku, pada tahun baru ini yang akan tahun yang akan datang, kami minta kepadamu perlindungan daripada syaitan dan tentara-tentara syaitan. Di antara doa-doanya amalan akhir tahun dan awal tahun yaitu doa tersebut. Amalan-amalan lain mungkin bisa dikatakan muhasabah diri ya. Ta pikir, ta renungkan putra yang kali dah buat awal, kesalahan dua awal, baik sampai dah buat lawan dah buat tahu ke, muhasabah diri. Kemudian amalan soleh yang lain, sebagaimana hari-hari yang lain juga. Jadi begitu yang ada kita kutip beberapa yang dituliskan oleh para ulama tentang akhir tahun dan awal tahun Hijriah. Iya, baik ya. Kalau tidak bisa kita membaca dengan bahasa Arab ya, kalau kita berdoa dengan bahasa Aceh, ya bagaimana gue? Ayo doa, artihanan kan doa sembahyang juga, ya. Selama bukan doa sembahyang. Bukan doa sembahyang, punya doa sembahyang nyamber ke bahasa Aceh. Bahkan yang di dalam kitab kan memang aja doa sembahyang rukun qauli, iya mah. Kemudian doa-doa lain-lain dibolehkan dalam bahasa Aceh. Bahkan kadang dalam bahasa Aceh lebih merenung lah mah. Bahasa Arab kadang liur kampung di sebagian orang yang tidak mengerti doa ngebaca aju. Kadang-kadang baca doa tentang duka cita atau tentang kegundahan yang dalam kandungan doa tersebut hanaruh kli, bukan haruh kli, karena memang hanaruh makna doanya. Mami yang doa dalam bahasa Aceh gedepu makna gedepu sapi ya, yang betul-betul muhasabah. Jadi hana larangan menyak doa dalam bahasa Aceh.
Ya, kehidupan no kecuali doa-doa yang memang kage tuntutkan bulan harap. Doa-doa sembahyang. Berarti untuk persiapan malam Jumat ataupun hari Jumat ya. Berarti persiapan di B2 berdoa berdoa. Oke, baik tunggu mungkin ada tambahan dari Tungku Haris. Ya, juga sedikit tambahan tadi di doa akhir tahun ataupun di doa awal tahun. Salah satu ulama Indonesia, ulama terkenal Indonesia yaitu Kiai Soleh Darat dalam kitab beliau Lataif Taharah wa Asrarus Shalah. Beliau mengatakan bahwa salah satu faedah dari doa awal tahun adalah bagi siapa saja yang membaca doa tersebut maka akan dijaga. Maksud dijaga apa? Akan dijaga dari godaan setan, karena isi dari doa tadi adalah meminta perlindungan kepada Allah supaya dijaga dari godaan setan. Maka beliau menambahkan dalam kitab beliau, siapa saja yang membaca doa tersebut pada awal tahun maka benar-benar akan dijaga oleh Allah dari godaan setan. Ya. Kemudian terhadap amalan-amalan apa saja yang memang dianjurkan untuk dilakukan pada awal-awal ataupun di 10 hari pertama dari bulan Muharram ini. Sebelumnya sebenarnya kenapa bulan Muharram ini kok sangat spesial ya, dari segi ibadah, kemudian dari segi penamaan, kenapa sangat spesial? Karena memang mendapatkan predikat sendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Muharram ini Rasulullah menamakan dengan Syahrullah, bulan Allah. Ini Rasul sendiri yang memberi nama, sehingga ini salah satu spesial penamaan bulan Muharram daripada Rasulullah. Juga di dalam bulan 10 bulan Muharram ataupun di dalam bulan Muharram sendiri, dosa-dosa yang kita lakukan itu pahalanya bisa berlipat ganda. Kebalikannya, ketika kita melakukan perbuatan yang mendapatkan pahala, maka juga akan dilipat gandakan, walaupun tidak dilipat gandakan seperti dalam bulan Ramadan. Tapi ketimbang bulan-bulan lain selain bulan Muharram, pahalanya lebih besar ketimbang bulan yang lain ketika kita kerjakan amal tersebut di dalam bulan Muharram. Contohnya seperti puasa-puasa yang sudah dianjurkan, seperti puasa Tasu'a, puasa hari ke-9, ataupun puasa Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Ini yang memang sudah warid ataupun yang memang sudah diturunkan kepada kita oleh para ulama, ataupun memang dari Nabi sendiri sudah diturunkan kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita. Berarti di antara berdoa juga dianjurkan pada 10 pertama bulan Muharram ataupun bulan Muharram ya. Berarti dianjurkan untuk berpuasa. Ini juga Tungku, kalau kita lihat di dalam kitab ini ada istilah juga pada 10 Muharram. Itu dinamakan dengan hari Asyura ya. Iya, ini bagaimana Tunggu maksud daripada hari Asyura? Ini kan hari yang memang sesuatu keajaiban yang terjadi di sana. Mungkin ada latar belakangnya Tunggu. Terkait dengan keajaiban di hari Asyura. Keajaiban di hari Asyura, pertama di hari Asyura tersebut banyak kejadian-kejadian penting di hari tersebut. Seperti kejadian selamat Nabi Nuh yang diselamatkan Nabi Musa ya pada hari Asyura, dan beberapa kejadian yang lain yang disebutkan dalam kitab. Kemudian pada hari Asyura juga ada anjuran puasa Asyura. Puasa Asyura sebagaimana disebutkan di dalam hadis Muslim, siyamu yaumi Asyura wahtusiba 'ala Allah ayyakfura as-sanah allati qablah. Puasa hari Asyura diberikan pahala oleh Allah menebus dosa selama 1 tahun. Di antara hal-hal penting yang ada di dalam hari Asyura. Kemudian di dalam hari Asyura juga dianjurkan berbuat amal yang salih. Ada digandakan pahala-pahala daripada amalan-amalan yang salih, seperti memberi nafkah kepada keluarga pada hari Asyura. Itu juga diberikan ganjaran pahala. Seperti adat yang dilakukan oleh orang-orang kita, orang Aceh,
pada hari Asyura diadakan bubur suro, bubur Asyura. Ada juga istilahnya. Nah, dagun bubur. Biasa ide ya. Yang mungkin yang keajaiban yang dalam hari Asyura, keajaiban yang hana lain orang Asyura pekan amalan-amalan tersebut. Oke. Baik ya, tunggu ini mungkin ada tambahan dari Tunggu Haris. Iya, baik. Berarti salah satunya amalan yang sangat istimewa di antara kita berpuasa ada juga zikir-zikir ya, Tunggu ya. Baik, saudaraku, tadinya ada pertanyaan Tunggu ya dari pendengar Radio Darah, ada sahabat kita di seputaran Samalanga. Pertanyaan pertama berkenaan tentang tahun Hijriah, Tunggu ya, dan juga alternatif mana yang kita ambil dan juga kapan tahun Hijriah itu ditetapkan dan juga tahun Masehi. Tadinya juga ada beberapa pendapat ya, yang seperti yang Tunggu Haris sampaikan ini untuk sebagai patokan yang bisa diambil oleh masyarakat yang sedang mendengar Radio Darah ini, bagaimana tuh? Ya, kita ulang kembali sedikit bahwa memang benar ada beberapa usulan ya, bukan beberapa pendapat, ada beberapa usulan daripada sahabat di ketika Sayyidina Umar melakukan musyawarah kapan kita ambil penentuan untuk bulan Hijriah ataupun penentuan kapan bulan tersebut. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi, ataupun ada yang mengusulkan tahun Nabi mendapatkan wahyu, ataupun ada yang mengusulkan tahun Hijriah tersebut di ketika Nabi wafat. Kemudian datang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman. Mereka memberikan usulan bahwa, dan ini yang menjadi patokan, bahwa yang menjadi patokan terhadap penentuan tahun Hijriah adalah di ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Disinilah yang menjadi patokan terhadap penanggalan ataupun awal dibentuknya tahun Hijriah. Dan pada saat itu, pada saat musyawarah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dengan para sahabat, kurang lebih pada tahun 17 Hijriah, ataupun kalau di tahun Masehi adalah tahun 638 Masehi lebih kurang. Begitu. Ya, baik. Berarti untuk tahun Masehi kapan? 638 Masehi. Iya, baik ya. Berarti ini salah satu alternatif yang supaya pegangannya bagi masyarakat kapan ditetapkan tahun Hijriah itu ya. Baik, tunggu, ini ada pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan ilmu kasyaf dan ilmu ma'rifah? Dan juga supaya lebih kuat ini pendengar meminta contohnya masing-masing. Ya, ini bagaimana Tunggu? Tentang ilmu kasyaf dan ma'rifah. Ini tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Jawaban pertama, narasumber belum sampai kepada tingkatan tersebut. Tingkatan kasyaf dan ma'rifah. Jadi pengetahuan ilmu yang mendalam yang hana tatamang dalam ilmu yang hana lengkap lah sempurna. Cuman menyatakan dari makna ilmu kasyaf tersendiri. Arti kasyaf kan terbuka tabir. Misalkan kasyaf ghaibiyah, kasyaf yang gaib. Berarti kasyaf gaib terbuka orang saleh, pada orang saleh atau pada ulama, terbuka tabir sesuatu yang tidak tampak secara lahir, di mana orang kebanyakan tidak tahu, tapi beliau mengetahuinya. Jadi orang tersebut sudah dinamakan ada ilmu kasyaf. Walaupun ilmu kasyaf ini ada tingkatan-tingkatannya. Demikian juga ilmu ma'rifah. Kalau ilmu ma'rifah adalah, arti ma'rifah kan mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Ilmu ma'rifah. Dan juga ilmu ma'rifah ini tidak bisa seseorang mengklaim bahwa dirinya sampai kepada ma'rifah. Seseorang yang disebutkan dia ma'rifah tentu harus melewati tahap-tahap sebelum mencapai kepada tingkat tersebut. Misalkan dia secara syariah sudah benar,
secara amalan-amalan sehari-hari bena yang melanggih daripada syariat Nabi. Masa orang terubah makrifah, Nabi sendiri yang paling makrifah. Nabi kan yang paling makrifah di antara orang-orang yang makrifah. Nabi hanan puput menan, Nabi ne perintah yang ge ne larang yang naget. Nabi ne larang berzina. Nah orang yang pekan melakukan tina, bergahara ke makrifah. Pekan melakukan tina untuk infak kepada pekan lawan jenis. Alas haji pekan infak kepada lawan jenis. Yang kahana cocok ayu. Yang dak ke klaim dro ke makrifah secara syariat ang kaji ta lagi cerita ulama awal juga dia tah pedegang. Ya. Jadi seseorang yang makrifah harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak melanggar daripada ketentuan syariah. Walaupun nanti ada sebahagian cerita-cerita orang terdahulu orang ulama-ulama terdahulu ada yang secara zahir dia tidak syariah, tapi dia dikatakan sebagai wali. Nyan kan secara lahir yang tagalan, tapi menyatakan secara hakikat ji liurnya hanam lagi secara syariah. Boleh jadi karena dalam kasar mata kedayo. Nah wali Allah yang bukan secara lahir kadang tagalan bukan hana sesuai dengan syariah, hana sesuai dengan ketentuan syariah. Nyan boleh jadi pengetahuan kitanya hana bih tadupu hal-hal yang hana tegale dayo ya hikadro gurunya tetap sesuai dengan syariah. Man yang qadhi tetap keputuskan hukum terdahulunya sesuai syariah. Ya, kemudian terkait dengan contoh kasyaf tingat water bubut na cerita lagi masalah Imam Ghazali dengan Nadi kan. Jadi sebelum Imam Ghazali terkenal dengan ahli sufi kan, Imam Ghazali terkenal juga sebagai ahli fuqaha. Di antara kitabnya Al-Wasid Al-Wajiz. Jadi ketika beliau salat kalau tidak salah, adik daripada beliau seorang ahli sufi tidak mau mengikuti Imam Ghazali untuk menjadi makmum daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali imam, li adik yang dia ikut. Alasan yang pekan getanya yang kepernakan Imam Ghazali pekan hantam ikut long daimum. Karena ba uledro ni nadara. Kemudian ni tadi ngaji cerita. Na bala uledro nadara. Ternyata memang maksudna oleh Imam Ghazali tengah berfikir tentang permasalahan-permasalahan kalau tidak salah ceritanya demikian. Jadi ini adalah salah satu adalah contoh nakasyah ulama-ulama terdahulu, yaitu yang dialami oleh adik daripada Imam Ghazali. Walaupun pada kemudian hari Imam Ghazali menjadi di antara aulia-aulia Allah. Hanya di antara contoh-contoh salah satu contoh kasyaf yang terjadi pada ulama. Demikian. Iya, baik ya. Dan juga pernah saya baca kitab Kasful Ghaibiyah ya. Ini juga ada persoalan tentang masalah kasyaf. Ada yang sebagian mampu melihat malaikat ya dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya dari Kecil Amsyah di seputaran Samalanga. Nyo persoalan ji berarti tunggu anda sila orang ge sama dia tidro ge. Tapi ge sama dia yang baca doang tidro pelaksana satu orang. Kemudian di saat menghadiahkan fala kepada orang banyak. Ini berikatan wadegkeun Fatihah pun apa ya gekeun lahum al-Fatihah atau al-Fatihah. Dan kiban ya tunggu karena sidro ge kasat kudu name ya kiban. Ya. Seharusnya memang ge kasat di kepada orang rame lebih good menggunakan lahum karena memang dari phone ge kasat buno tujuan je memang ke orang yang ramai. Tujuan je ke kasar kepada orang ramai. Sehingga gebaca lahumnya memang khusus kepada orang yang ke kasar ramai tersebut. Jadi dak je. Lebih gaji memang menggunakan lahum. Kemudian timbul pertanyaan, seandainya kadang tua ke ataupun kadang memang hana gedepu karena hana gedepu payah pakai lahum. Man kiban buno puhandro kudunya tetap terus. Cuman untuk yang lebih dianjurkan menggunakan
lahum. Tapi memang tua ataupun memang kadang hana ingat ataupun dan lain sebagainya, yang hana mendele, yang pahala tetap bro. Oke ya. Betampi hana jadi doa tu. Sampai gara-gara lahum hana baca hana jadi mendoa. Debu dah budang doa. Doa dan Dawan. Oke, baik ya. Yang terakhir Tugu ini ya, persoalannya di saat selesai sembahyang 5 waktu misalnya Tugu, ini ada wiridnya, kemudian di saat membaca doa sebagaimana membaca doa setelah salat 5 waktu, kemudian ada ditambah doa segala arwah ataupun segala ruh alamnan. Nya pagi bantu. Terkait dengan tamah doa li semayang. Pertama kan doa li semayang sunat dianjurkan kan. Kemudian menyata tamah doa arwah sah dibolehkan karena doa arwahnya Allahumma ghafir lahum, gitu kan, Allahumma ghafir li, kan? Dan doa kepada arwah muslim. Karena salah dalam doa kepada arwah muslimah. Jadi anjuran bukan tentang masalah berdoa, larangan kayak deh. Kayak sembahyang limang bukan sembahyang bawa hari nyanyi hanji kan. Atau berdoa di tempat-tempat yang tempat menajih atau tempat yang dilarang. Tapi yang kan hana sebuah ketentuan yang memang menafikan kepada hanya berdoa kepada segala arwah oleh sembahyang. Walaupun lebih baik lihat orangnya aku pernah berdoa sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Misalkan lihat tadbir wati baca doa lihat tadbir wati. Dari Yohud baca doa dalam itu kan cocok kan. Walaupun doa yang nama naga dalam ji ya. Jadi munya tak pegah ke hanjit tak pegah ke hanjit gitu. Cuman ada aja gitu. Ada aja tak baca doa oleh sembahyang, doa yang munasabat dengan sembahyang atau yang kakak gepujuk tarikat li ulama kedanyo. Jadi baik tak pegah tarikat draw tu. Ada haji kan? Ada haji dalam doa sesuai lagi tarikah yang kalian ijazahkan oleh para ulama pada orang-orang saleh kepada kedanyo. Angka magaji penting kita cok ijazah yang tak cok tarikat. Ya, penting kalau lagi kejadian ayo. Mana ada nafikan ti ada berhanji ya. Oke, baik ya. Dan ini Teguh kembali kepada tema kita tentang tadinya telah atas substansi penting bulan Muharram dan juga ada kolerasinya Teguh tadinya ada doa. Tadi juga kita sempat membahas di 10 Muharram ini anjuran yang di antara anjuran yang dianjurkan dalam agama kan berdoa. Ini kalau hukum berdoa itu sendiri itu bagaimana? Ya, Kiban. Hukum berdoa. Pertama hukum berdoa apa? Berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk diri sendiri. Kiban. Dipandang bagus, dipandang baik. Berdoa untuk diri sendiri. Lagi ini Pak, ud'uni istajib lakum. Berdoa olehmu akan aku niscaya aku istijabah. Hai ud'uni deh. Bukan na perintah berdoa. Walaupun tu yang perleda kaji lah ud'unian apakah alamar liluju alamar lilibahnya mungkin perleda kalian lebih mendalam. Jadi dari kalimat ud'unian menunjukkan bahwa kelarangan hana ile. Doanya untuk udra tu dianjurkan. Bahkan disunahkan. Ada nanda doa yang enggak dah. Dan doa pihak naga gerau kan. Oke ya. Baik, dari Tunggu Hilman. Ini sebagai closing statement terakhir Tunggu. Ini apa yang ingin Tunggu sampaikan kepada pendengar Radio Yadara dan juga kepada pendengar atau penyimak di YouTube Yadara TV nantinya. Oke, langsung pesan-pesan yang akan Tunggu sampaikan hari ini.
Di antara pesan-pesan kena kutipan yang lu baca, tanya oleh udipnya benar apa kan, berpositive thinking dah kan. Jadi harus semangat dalam bertaubat. Jadi narin baca la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila kita selalu berkekalan melakukannya, tidak ada dosa besar apabila kita mau bertobat. Ya, jadi dosanya dosa ubud tapi miada lakukan sabi-sabi jikirayu. Tidak ada dosa besar mal istighfar. Dosa serai apapun apabila kita benar-benar Istighfar, bertobat kepada Allah, istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah, pengampunan Allah lebih luas untuk kita. Oke, pesan. Baik ya. Kemudian dari Tungku Haris, ini pesan terakhirnya Tungku. Ya, kalau saya sendiri lebih menuju ataupun lebih mengarah kepada kita, khususnya kepada para santri. Di zaman yang memang sudah serba modern, apa-apa menggunakan media sosial, media virtual. Maka bagaimana kita menjawab tantangan ini? Sebagai para santri, bagaimana kita menjawab tantangan ini? Maka kami mengajak bahwa ayo kita para santri jadikan medsos ini, kita sebagai santri bukan sebagai objek dari medsos, tapi kita menjadi subjek yang menggerakkan medsos supaya banyak dakwah ataupun isi-isi kajian yang memang diisi oleh santri sendiri, bukan oleh orang luar yang berlagak seolah-olah dia paham agama padahal tidak tahu apapun. Makanya kami mengajak bahwa ayo kita para santri menjadi subjek terhadap media sosial, bukan menjadi objek. Sekian. Oke ya, baik ya. Jadi kan ini sebagai mimbar ya. Jadikan media sosial sebagai mimbar. Media adalah mimbar. Sebagaimana orang yang berkhutbah di mimbar ya. Oke, baik saudaraku di mana saya berada, insyaallah mudah-mudahan dengan susah payah almarhum membangun radio ya, media juga ini salah satu ajang kita untuk menjadikan ini sebagai mimbar untuk menyampaikan edukasi dan juga ilmu pengetahuan untuk umat. Dan juga kami di sesi terakhir Tunggu juga menyampaikan kepada pendengar radio Yadara, jangan lupa untuk tayangan ulangnya bisa disimak langsung nantinya, insyaallah minggu ini akan tayang di YouTube Yadara TV. Dan juga ucapan terima kasih kepada Tungku Hilman dan juga Tungku Haris sebagai anggota daripada LBM Dayah Darul Munawarah ya, dan juga kepada tim dari LBM, dan juga salam dari kami kepada Tungku Muhammad sebagai ketua dari LBM Darul Munawarah. Baik saudaraku, kami juga menginformasikan acara kita ini berlangsung di setiap hari Jumat. Insyaallah untuk Jumat ke depan akan hadir LBM dari Dayah Budi Masra Samalanga. Oke, baik, dan juga kami informasikan acara kita disponsori oleh Rangkang Blanc Coffee, BHSA, Tukang Cincin Permata Jaya, Toko Itali Mekar Indah, dan juga Toko ZF Bangunan. Syah Mulyadi yang telah memandu acara ini mengucapkan terima kasih kepada pendengar Radio Yadara dan juga para penyimak YouTube Yadara TV, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf di mana kekurangan, kesalahan maupun kejanggalan. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Yadara FM 92,8, Radio Syiar dan informasi-informasi.